Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, bukan dari jurusan KPI, melainkan dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, karena memang video ini saya buat untuk tugas UAS di mata kuliah hadis tematik. Oke, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang karya-karya tafsir di zaman modern, kontemporer, atau zaman klasik. Dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu Al-Quran, apa itu tafsir, apa itu ta'wil, apa itu hermeneutik, serta apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang mufassir yang hebat. Nah, berikut ini 10 kitab tafsir Al-Quran yang sangat terkenal di masa klasik. Yang pertama itu tafsir Ibnu Abbas, yang mana tafsir ini ditulis oleh Abdullah ibnu Abbas, dan corak tafsirnya itu adalah tafsir bil ma'thur, yang mana ia menggunakan riwayat dan hadis. Dan yang selanjutnya itu tafsir At-Tabari, yang ditulis oleh Muhammad ibnu Jarir, yang menggunakan corak tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi, yang menggunakan riwayat hadis dan pendapat ulama. Dan yang selanjutnya itu tafsir Al-Baghawi, yang ditulis oleh Al-Baghawi atau Husain ibnu Mas'ud, corak tafsirnya itu bil ma'thur. Dan yang selanjutnya itu tafsir Al-Khazin, yang ditulis oleh Al-Khazin Ali ibnu Muhammad, dan corak tafsirnya itu tafsir bil ma'thur. Dan adapun kitab tafsir filsafat dan tasawuf, yang pertama itu tafsir Al-Khashaf, yang ditulis oleh Al-Zamakhsyari, dan corak tafsir itu tafsir filsafat dan tasawuf. Terus ada tafsir Ar-Razi, yang mana pengarangnya itu adalah Fakhrul Ad-Din Ar-Razi, yang corak tafsirnya itu berbentuk filsafat juga. Dan adapun kitab tafsir modern, yang pertama itu tafsir Al-Manar. Jadi tafsir Al-Manar ini ditulis oleh Muhammad Abduh bin Rashid Ridho, yang corak tafsirnya itu yaitu berbentuk tafsir modern dan reformis. Dan yang selanjutnya itu adalah tafsir Al-Misbah, yang mana dia ditulis dari seorang ulama terkenal, yaitu Muhammad Quraisy Shihab, dan corak tafsirnya itu tafsir modern dan kontemporer. Dan yang selanjutnya itu tafsir Al-Azhar. Ya, tafsir Al-Azhar ini tidak asing di kalangan para ulama tafsir, yang mana corak tafsirnya itu corak tafsir modern dan tradisional, yang ditulis oleh ulama Al-Azhar. Dan yang selanjutnya itu tafsir Fi Zilalil Quran, yang ditulis oleh lain tidak bukan, yaitu Said Qutb, yang mana corak tafsirnya itu corak tafsir modern dan revolusioner. Dan untuk menjadi seorang mufassir yang sangat hebat, tentunya memiliki syarat-syarat yang hebat juga. Yang pertama itu, syarat utama itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu Al-Quran, yaitu dia bisa memahami isi Al-Quran itu, struktur dari Al-Quran itu, dan gaya bahasa Al-Quran tersebut, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat tinggi. Terus yang kedua itu menguasai bahasa Arab. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwasanya bahasa Arab itu sangatlah penting, yaitu termasuk mempelajari ilmu nahu, ilmu sorof, dan ilmu balaghah. Dan ketiga keilmuan ini tidak mudah untuk memahaminya, butuh menggali ilmu dan menimba ilmu yang lebih optimal dan bila perlu maksimal. Dan yang ketiga itu memahami hadis dan sunnah. Mengetahui hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian terpenting juga untuk menjadi seorang mufassir yang hebat. Yang keempat itu menguasai ilmu-ilmu Islam, yang mana kita harus menguasai atau memahami ilmu fikih atau ilmu ushul fikih, teologi, dan sejarah Islam. Dan yang kelima itu berdakwah, dan yang tentunya yang paling penting berakhlak baik, mempunyai niat yang benar dan berakhlak mulia. Adapun syarat yang kita perlu tambahkan lah, kita masuk ke dalam list syarat-syarat menjadi seorang mufassir yang hebat, yaitu satu, menguasai ilmu tafsir, nah itu sudah pasti. Dan yang kedua itu mengetahui asbab nuzul dari ayat-ayat yang ada pada Al-Quran tersebut.
yang mana kita harus memahami latar belakang turunnya ayat-ayat. Dan yang ketiga itu menguasai ilmu-ilmu bahasa. Nah, itu yang kayak tadi, memahami linguistik, semantik, dan retorika. Dan yang keempat itu mempunyai pengetahuan tentang sejarah Islam, yang mana ia memahami sejarah para nabi, sejarah para sahabat, dan peristiwa penting yang terjadi pada masa nabi atau pada masa setelahnya. Dan yang kelima itu menguasai logika dan argumentasi, mampu berargumentasi dan berdebat dengan logis. Ingat, dengan logis dan rasional. Dan yang keenam itu mempunyai kemampuan analitis, yang mana dia mampu menganalisa setiap ayat atau konteks dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, tambahan sedikit, adapun sifat-sifat mufasir yang perlu kita pahami dan yang perlu kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Karena insya Allah nanti kita akan menjadi seorang mufasir yang hebat. Yang pertama itu tawadu, yang mana tawadu ini kita harus memiliki kerendahan hati. Yang kedua itu ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas itu sangatlah berat. Karena ikhlas itu mencakup kepada kejujuran dari seseorang. Yang ketiga itu ilmu. Yang keempat itu memiliki hikmah, yang mana dia memiliki sesuatu atau sikap kebijaksanaan dalam hal apapun itu. Dan yang kelima itu sabar. Nah, kesabaran itu adalah yang paling penting juga, harus kita latih tiap hari itu kesabaran itu. Dan keenam itu adalah takwa, ketaatan kepada Allah SWT dan para rasulnya. Baik, apa itu Al-Quran? Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat muslim, yang mana Al-Quran itu berisikan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di wasilati Jibril, melalui malaikat Jibril. Terus apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran adalah studi tentang Al-Quran, mencakup tentang asbab an-nuzul, struktur dan komposisi, gaya bahasa Arab yang ada pada Al-Quran itu, tafsir dan interpretasi, aspek historis dan budaya, dan nasakh wal mansukh. Dan apa itu terjemahan? Dalam Quran itu ada yang namanya terjemahan ayat Al-Quran, yaitu teks Al-Quran itu dia diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa lain. Contohnya ke bahasa Indonesia. Kan kita orang Indonesia kan, jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus yang keempat itu adalah tafsir. Tafsir adalah penafsiran dan penjelasan makna Al-Quran itu sendiri dengan mempertimbangkan keilmuan tertentu, contohnya seperti konteks historis atau asbab nuzulnya, kaidah bahasa Arab, dari asar yaitu dari hadis dan sunnah, terus ada pendapat ulama. Dan selanjutnya itu ta'wil. Apa itu ta'wil? Jadi ta'wil adalah penafsiran Al-Quranul Karim dengan menggunakan pendekatan spiritual dan esoteris, mencari makna batin dan simbolis. Dan yang terakhir itu hermeneutika. Jadi hermeneutika itu adalah metode penafsiran teks termasuk Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks historis dan budaya, bahasa dan strukturnya, tujuan dan maksud penulis. Dan yang terakhir itu pembaca dan konteks pembacaan yang ada pada bidang hermeneutika. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan. Dan tentunya dari apa yang saya bilang di awal video sampai akhir video tentunya tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan dari awal video sampai akhir video. Lianna kullu bani adam khotoin wa khairu khotoin tawabun. Bapak Taufik ditabrak dapat hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.